Welcome in Riyandi Channel. Oke, selamat datang di Riyandi Channel. Hari ini kita belajar lagi. Ya, kita belajar lagi basic English grammar. Ya, dan hari ini materi kita tentu tentang materi English. Ya, dan di channel ini akan membahas berbagai macam konten. Dan untuk konten kali ini kita bahas bahasa Inggris. Kita belajar lagi bahasa Inggris. Kita belajar bareng-bareng. Dan hari ini kita akan membahas mengenai verb to be. Nah, itu materi kita pada hari ini, verb to be. Nah, sebelum kita membahas materinya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jadi supaya lebih rame lagi ya belajarnya, kita bisa bareng-bareng. Kemudian jangan lupa di like videonya dan kasih komen lah, kasih masukan gitu ya untuk video-video saya agar bisa lebih baik lagi. Oke, sebenarnya materi verb to be ini kalau anak-anak sekolah itu sudah pernah belajar dari tingkat SD itu sudah belajar ya. SD untuk zaman sekarang dari TK itu malah sudah belajar tapi tidak dijelaskan secara detail to be itu apa dan lain sebagainya, hanya dalam bentuk percakapan, dalam bentuk kalimat. Nah, seperti itu. Kemudian naik ke SMP itu sudah mulai dijelaskan beberapa to be, fungsinya, pasangannya gitu ya. SMA itu dijelaskan lebih dalam lagi seperti itu ya. Oke, kita bahas materinya ya. To be ini kalau sekarang ini di tempat saya ini masih pagi ya, masih pagi dan lagi gerimis di tempat saya. Oke, kita bahas verb to be nya. Oke, predikat selanjutnya namanya adalah verb to be. Verb to be. Nah, ini verb to be nanti akan saya bahas secara khusus di video selanjutnya untuk penjelasan verb to be. Nah, di sini saya jelaskan secara sekilas saja. Jadi verb to be ini bisa berupa am, is, are, was, were. Nah, verb to be ini dipakai dalam sebuah kalimat kalau di kalimat itu tidak ada kata kerja. Jadi kata kerja ini tidak ada, maka kita menggunakan verb to be. Contoh, buku kami baru. Buku kami baru. Maka bahasa Inggrisnya adalah our book is new. Our book is new. Maka jadi dalam bahasa Indonesia, buku itu adalah subjeknya, book adalah subjeknya dalam bahasa Inggris. Lalu predikatnya adalah is. Nah, predikatnya adalah is. Nah, di bahasa Indonesia itu tidak ada predikat di sini. Predikatnya tidak ada. Ya, jadi P di sini itu tidak ada. Nah, maka di bahasa Inggris itu kita harus menggunakan verb to be. Tapi kalau di bahasa Indonesia misalnya seperti ini kan ada predikatnya, maka di bahasa Inggrisnya jangan pakai verb to be. Ya, jangan pakai verb to be. Jadi verb to be ini dipakai kalau di kalimat itu tidak ada kata kerja. Ya, begitu. Verb to be. Verb to be is auxiliary verb that used in a non-verb sentence, especially in simple present tense and simple past tense. And verb to be is normally a linking verb showing existence or the condition of the subject. Jadi, verb to be adalah kata kerja bantu yang digunakan dalam sebuah kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau verb. Jadi, kata kerja itu bahasa Inggrisnya adalah verb. Nah, spesial atau khususnya di simple present tense dan simple past tense. Jadi kalau di kedua kalimat ini tidak ada kata kerja, maka kita harus menggunakan verb to be. Nah, jadi verb to be merupakan kata kerja penghubung yang menunjukkan adanya kondisi atau jumlah pelaku dalam sebuah kalimat. Ya. Jadi pada intinya verb to be itu digunakan kalau di sebuah kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Nah, seperti apakah kata kerja? Nah, seperti apakah kata benda, kata sifat? Nah, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya di materi part of speech. Nah, bisa dilihat di sana ya untuk materinya. Kalau masih bingung, apa sih kata kerja? Apa sih kata sifat? Nah, ada di sana materinya.
Oke, selanjutnya kita bahas mengenai there are 7 verb to be in English. Jadi ada 7 ya, ada 7 bentuk verb to be ya, ada 7. Nah, ini adalah bentuk verb to be. Ada am, is, are, was, were, be, been. Nah, ada 7. Nah, 7 ini itu sudah punya pasangannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bahasa Inggris ya, English Agreement. Jadi kesepakatannya ini adalah pasangan-pasangan yang tidak boleh dirubah ya. Nah, pasangan-pasangan ini digunakan sesuai dengan bentuk waktunya, bentuk tensesnya. Oke, misalnya am, is, are ini dipakai di simple present tense. Nah, jadi ketiga tenses itu dipakai di simple present tense ya. Am, is, are itu simple present tense. Nah, am, is, are ini itu juga punya pasangan masing-masing. Jangan sampai ketukar pasangannya. Am ini pasangannya adalah I. Nah, cuman satu pasangannya. I itu artinya saya, aku, ku. Nah, seperti itu. Sedangkan is ini pasangannya she. She dia perempuan. He dia laki-laki, it ia benda, bendanya tunggal, kemudian singular noun, ini kata benda tunggal. Ya, intinya satu, baik itu nama orang, satu misalnya, nama hewan, satu. Nah, verb to be-nya itu pakai is. Ya, verb to be-nya pakai is. Kemudian are, pasangannya adalah you, kamu, atau anda, atau kalian. Itu pakai you. We, kami atau kita. They, mereka. Plural noun, kata benda jamak. Kata benda jamak itu kata benda yang lebih dari satu. Ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, menggunakan are. Jadi you are, we are, they are. Kemudian Ana dan Ani are. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah pasangannya di simple present tense. Kemudian simple present tense itu adalah kalimat yang kejadiannya belum berlalu. Artinya belum lewat, masih terjadi atau menjadi sebuah kebiasaan. Nah, keterangan waktunya itu bisa hari ini, sekarang, selalu, setiap. Nah, itu ya. Itu misalnya saya sakit setiap hari. Nah, itu pasti pakainya I am gitu ya. Kemudian bentuk waktu atau tenses yang kedua adalah simple past tense. Nah, simple past tense ini adalah kejadian sudah berlalu, sudah lewat. Ya, misalnya keterangan waktunya kemarin, 2 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, intinya sudah lewat. Nah, kalau pakai simple past tense yang kejadian sudah lewat, maka menggunakan verb to be-nya was dan were. Jadi 2 ini yang dipakai, was dan were. Nah, was ini adalah gabungan dari am, is, are, ini jadilah was. Oleh karena itu, pasangan was ini sama dengan pasangan am, is, are. Nah, ini pasangannya sama ini. Ini am, is, are, kemudian ini was, pasangannya sama. Nah, sama pasangannya. Kemudian were ini adalah perubahan dari are, were. Oleh karena itu pasangan were ini sama dengan pasangannya are. Nah, ini pasangannya sama. Ya. Bedanya hanya bentuk waktunya. Ya, bentuk waktu yang are ini simple present tense, yang were ini simple past tense. Gitu ya. Kemudian ada be. Ada be. Be ini digunakan pada kalimat future, kalimat yang akan terjadi. Ya, kalimat yang akan terjadi. Ya, misalnya kalimat yang akan terjadi itu ada kalimat akan. Ya. Nah, akan itu menggunakan auxiliary verb atau modal. Ya, ada shall, ada will gitu ya. Jadi ada shall, ada will, ya, ada will, ada should, ada would. Nah, itu to be-nya pakai be. Jadi be ini perubahan dari sini. Nah, dari 5 ini berubah dia jadi be. Gitu ya. Nah, cuman
bukan hanya di future tense yang ada shall, will, should, would-nya, tapi kalau ada modal ya, ada modal masuk ke dalam sebuah kalimat, ini modalsnya, maka menggunakan be. Modals itu bisa can, must, shall, will, should, would. Nah, itu menggunakan be ya. Nah, bagaimana bentuknya penggunaannya itu? Nah, nanti akan kita bahas khusus di materi modal ya, khusus di materi modal. Kemudian nomor 7 itu been. Been ini perubahan jadi dari be menjadi been. Nah, been ini itu tentu perubahan dari 1, 2, 3 sampai 6 ini. Oleh karena itu subjeknya ini itu ya gabungan dari semuanya, sama dengan been. Be ini juga subjeknya sama ya. Nah, ini dipakai di perfect tense. Nah, perfect tense ini menggunakan kalimat yang menggunakan kata sudah atau telah. Nah, dalam bahasa Inggris sudah atau telah itu menggunakan kata has, have, had. Nah, jadi ketika di kalimat itu ada has, have, had, maka kalau ada verb to be jadi been. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu subject verb agreement when using to be verbs. Subjek yang sudah disetujui ketika menggunakan verb to be. Nah, subjek yang sudah menjadi persetujuan ya digunakan ketika menggunakan verb to be. Nah, ini dia subject verb agreement. Nah, di sini ada pronoun sebagai subjek. Nah, untuk penjelasan pronoun sendiri itu sudah ada di video sebelumnya, personal pronoun. Jadi di sana sudah saya jelaskan bentuk-bentuk personal pronoun ya, atau pronoun. Nah, di sini yang saya ambil adalah pronoun sebagai subjek. Nah, ini sebagai subjek ini ya. Di kalimat positif maka subjeknya adalah I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Nah, ini sudah jadi kesepakatan. Seperti ini bentuknya, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau ingin merubah jadi positive construction, ya, positive constructionnya setelah dirubah ini jadi ada apostrof di atasnya ini, ya, koma kecil ini ya, ada apostrof. Jadi I am, ini juga ada apostrofnya. You are, his, she's, ada it, we're, there. Nah, ini construction di kalimat positif. Jadi ditambahkan apostrof nih di atasnya, ini apostrof ini namanya. Nah, ini ada apostrof koma kecil di atas ini ya, apostrof. Nah, apostrof ini menghapus kalau I am berarti apostrofnya menghapus A-nya ini dihapus gitu ya. Kemudian ini A-nya dihapus di you are, jadi your. Ini he is, I-nya dihapus dengan menambahkan apostrof. Nah, ini di kalimat positif. Kemudian di kalimat negatif ini biasanya menggunakan kata tidak. Nah, tidak gitu ya, negatif. Maka I am not ya, I am not, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Ini artinya tidak. Saya tidak, kamu tidak, dia tidak, ia tidak, kami tidak, mereka tidak. Nah, pakai tidak. Kemudian negatif ini dikontraksi lagi atau diperpendek jadi I am not. Nah, ini ada apostrofnya di atas. I am not, you are not, he is not, atau he's not, she's not, it's not, we're not,
they are not, gitu ya, dikontraksi seperti ini. Nah, kemudian ada cara lain juga, not-nya itu yang dikontraksi. Nah, ini seperti ini, ya. I am not, nah ini tetap ini, ya. Bisa I am not atau I am not. Nah, ini not-nya ini tidak bisa dikontraksi, nih. Not-nya seperti ini saja untuk yang khusus I. Kemudian kalau di you aren't, you aren't. Nah, ini not-nya, O-nya hilang, ya. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Nah, ini ada apostrofnya di atas, ya. Nah, ini kontraksinya atau negative construction. Oke. Selanjutnya, rumus verb to be dalam kalimat. Yang pertama adalah di kalimat positif. Nah, ini rumusnya ada subjek, ya. Subjeknya itu sudah saya jelaskan di materi jabatan kalimat, ya, di jabatan kalimat SPOK, ya. Ada materinya di video sebelumnya, sudah ada. Jadi subjeknya ini bisa berupa I, we, they, she, he, it, gitu ya. Nah, verb to be-nya di sini itu yang dipakai yang am, is, are, was, were. Nah, itu dipakai sesuaikan dengan kondisi, situasi, waktunya juga. Kemudian plus objek. Nah, objek ini juga sudah saya jelaskan di materi jabatan kalimat. Nah, bisa dilihat di sana, ya. Objeknya itu bisa berupa noun, bisa berupa adjective. Nah, noun adjective ini juga sudah saya jelaskan di materi part of speech. Nah, bisa dilihat di sana. Nah, nanti linknya juga saya sertakan di video ini, ya. Oke, ini example, contohnya. Dia pintar sekarang. Dia pintar sekarang. Maka bahasa Inggrisnya adalah she is clever now. Nah, di kalimat ini, dia pintar, ini tidak ada kata kerja. Ya, pintar ini adalah kata sifat. Oleh karena itu, bahasa Inggrisnya harus pakai is. Ya, harus pakai jembatan. Harus pakai kata bantu is. Kenapa pakai is? Karena keterangan waktunya sekarang. Artinya belum lewat. Ini simple present tense. Kemudian pasangan is itu ya memang she atau he. Ya, she ini untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki. Gitu ya. Nah, di negatif, ini di negatif, nah subjeknya bisa I, you, we, they, she, he, it. Kemudian verb to be-nya am, is, are, was, were, tambahkan not, ya, tambahkan not. Kemudian objeknya bisa noun, bisa adjective. Nah, ini contohnya, dia tidak pintar. Nah, ini pakai tidak di sini, ya. Maka dia bahasa Inggrisnya she or he, ya. Kemudian tambahkan verb to be di sini, kemudian tidaknya tambahkan not di sini. Ya, tambahkan not. Pintar, clever, gitu ya. Selanjutnya di kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Nah, di kalimat bertanya verb to be-nya am, is, are, was, were-nya taruh di depan, kemudian subject, kemudian objek di sini. Nah, contohnya seperti ini, example. Apakah dia pintar? Apakah dia pintar? Nah, kalau pertanyaannya pakai apakah, maka jawabannya itu pendek, hanya ya atau tidak. Nah, itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi jawaban dari apakah itu ya cuma ya atau tidak. Nah, bahasa Inggrisnya apakah dia pintar? Is. Nah, is-nya di depan. Ya, is-nya ini di depan. Dia, she or he, clever. Jadi kalau di kalimat positif itu is-nya ada di sini nih kalau kalimat positif. Ya. Kalimat positif seperti yang ini nih. Ya, seperti yang ini. Is-nya ada di sini. Nah, ketika dibikin kalimat interrogatif, is-nya ini tarik ke depan. Nah, pindah ke depan. Nah, di sini jangan dikasih is lagi, enggak, ya. Tidak ada is lagi, langsung aja is she or he clever. Nah, jawabannya ya, berarti yes, she or he is. Nah, jawaban she or he ini itu disesuaikan dengan yang di sini. Nah, kalau di sini pakai she or he, maka di sini pakai she or he. Kemudian ini is ini disesuaikan dengan yang di sini. Kalau di sini pakai is, di sini pakai is.
di sini pakai are, maka di sini juga harus pakai are. Jadi jawaban ini ngikutin di sini nih, ngikutin pertanyaannya di sini. Kemudian she or he di sini itu ngikutin di sini. Kalau di sininya pakai they, maka di sini juga pakai they. Nah, kalau di sini nama orang Ani, di sini pakainya she. Di jawaban ini tidak boleh nama orang. Di jawaban ini harus kata ganti. Kalau di sini misalnya Ana dan Ani berarti ada dua orang, maka di sini pakainya they. Gitu. Jadi di jawaban ini tidak boleh pakai Ana dan Ani, harus pakai kata ganti. Nah, kalau tidak itu pakainya no. No, koma, ini harus ada komanya. She isn't atau she is not boleh, ya. Nah, jadi kembali lagi ini sama, she or he ini diambil dari subjeknya ini. Ya, kalau di sininya they, maka di sininya juga pakai they di sini. Nah, is ini diambil dari pertanyaan. Kalau di sininya is, maka di sininya harus is juga. Nah, sedangkan ini, not ini diambil dari no, karena dia tidak. Nah, seperti itu. Ya. Next. Contoh kalimat positif. Nah, ini contoh kalimat positifnya. Rambo sehat hari ini. Rambo sehat hari ini. Nah, ini SOK. Nah, ya. Jadi di kalimat Rambo sehat hari ini, P-nya nggak ada. Nah, jadi P, nah ini nggak ada ini. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu P itu harus ada ini, P. Nah, di sini hanya ada SOK. Sehat ini bukan P, karena sehat ini adalah adjektif, ADJ, atau kata sifat. Jadi kalau kata sifat itu tidak bisa jadi P. Yang bisa jadi P, predikat itu hanya kata kerja atau verb to be. Nah, itu penjelasannya juga sudah ada di materi jabatan kalimat. Nah, bisa dilihat di sana ya. Ini kalau diartikan dalam bahasa Inggris, maka Rambo is healthy today. Nah, ini Rambonya subjek karena dia pelaku, predikatnya pakai is. Nah, ini baru ada predikat di sini. Nah, kalau di sini nggak ada nih predikatnya. Nah, sini ada predikatnya, pakainya is. Kenapa pakai is? Karena Rambonya satu orang. Kemudian keterangan waktunya itu masih hari ini, today. Jadi simple present tense. Sehat, nih di sini sehatnya, ya. Kemudian jadi healthy, keterangan waktu, keterangan jadi today. Nah, ini kalau simple present tense. Kita lihat kalau yang simple past tense berarti kejadian sudah lewat. Rambo sehat kemarin. Nah, ini kemarin. Nah, ini keterangan waktunya sudah lewat di sini. Berarti pakai simple past. Ini simple past tense. Simple past. Ini kalau diartikan dalam bahasa Inggris, maka Rambo was healthy yesterday. Nah, verb to be-nya, predikatnya pakainya was karena simple past. Ya, sudah lewat. Nah, pakai was juga karena subjeknya satu orang. Gitu ya. Pakainya was. Ini kalimat positif. Ya. Nah, kalau misalnya di sini subjeknya ada dua, Rambo dan Rombi, misalnya Rambo dan Rombi, berarti ada dua orang, pakainya are di sini. Rambo dan Rombi ada dua orang, maka di sini pakainya were kalau ada dua orang, gitu ya. Selanjutnya next di materi kalimat negatif. Nah, contoh kalimat negatif ini. Rambo tidak sehat hari ini. Ini subjek, objek, keterangan. Nah, ini sama yang tadi tidak ada predikatnya. Maka bahasa Inggrisnya adalah Rambo is not healthy today. Jadi kita pakai predikatnya is. Kemudian tidaknya kita turunkan not di sini. Nah, di sini bisa pakai is not, bisa pakai isn't. Ya, bisa pakai is not, bisa pakai isn't. Sehat di sini turun jadi healthy, ini objek, keterangan, waktunya di sini today, gitu ya. Ini pakai is karena belum lewat, masih hari ini. Ini pakai is karena subjeknya satu. Nah, gitu ya. Nah, kalau di past tense berarti pakai keterangan kemarin, berarti sudah lewat. Nah, ini SOK. Di bahasa Inggris kan Rambo was not, ya, was not healthy today. Maka di sini ini was not ini
jadi predikat ya, jadi predikat. Was-nya jadi predikat. Kita pakai was karena sudah kemarin. Nah, tidaknya kita turunkan di sini not ya. Ini di kalimat negatif. Selanjutnya di kalimat interrogatif. Mana kalimat interrogatif? Nah, ini kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat bertanya. Apakah Rambo sehat hari ini? Nah, pakai apakah? Jawabannya ya atau tidak. Nah, ini jabatan kalimatnya adalah SOK. P-nya tidak ada di sini. Ya, tidak punya P, tidak punya predikat karena sehat ini adalah kata sifat. Ya, kata sifat. Maka bahasa Inggrisnya seperti ini, ya. Nah, apakahnya itu pakai is. Ya, kemudian Rambo turun sebagai subjek, sehat turun sebagai healthy, kemudian hari ini seperti ini. Nah, apakahnya pakai is? Ini jadi predikat atau masuk ke question di sini. Nah, kalau di kalimat positif kan is-nya ada di sini. Nah, kalau kalimat interrogatif maka is yang di sini di tengah-tengah ini antara Rambo dan healthy ini taruh masuk ke sini. Jadi pakai is-nya di sini. Nah, yang di sini jangan pakai is lagi, nggak boleh, gitu ya. Ya, nah ya berarti yes, yes. Nah, Rambo ini laki-laki, Rambo ini laki-laki, maka di sini dia jadi he, ya. Kemudian is ini diambil dari pertanyaan di depan ini. Kalau tidak, no, berarti ini tidak no. Kemudian pakainya he karena Rambo tadi laki-laki. Kemudian ini diambil dari pertanyaan di depan, dari sini ya, dari pertanyaan depan. Karena tidak, dia pakai not, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau ini simple present tense, kita masuk ke past tense. Past tense berarti kejadian sudah lewat, ya. Apakah Rambo sehat kemarin? Kemarin berarti sudah lewat. Jawabannya ya atau tidak. Nah, ini SOK, jadi predikat tidak ada di sini. Nah, apakahnya pakai was, ya. Was Rambo healthy yesterday, gitu ya. Nah, di sini apakahnya pakai was karena sudah lewat kejadiannya, ya. Pakai was karena Rambonya ada satu. Nah, kalau di kalimat positif was-nya ada di sini. Di sini nih, was di sini di antara Rambo dan healthy. Cuman kalau di interrogatif was-nya tarik ke depan, gitu ya. Kemudian jawabannya ya, yes. Nah, yes di sini ada he, yes he was. He ini diambil dari Rambo. Rambo ini laki-laki. Kemudian was ini diambil dari pertanyaan yang di depan sini, ya. Tidak, no. Kemudian he ini diambil dari Rambo karena dia laki-laki. Ini was diambil dari pertanyaan. Karena tidak, kita tambahkan not. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini bentuk kalimat interrogatif. Kemudian satu lagi namanya negatif interrogatif. Oke, satu lagi ya. Nah, ini contoh kalimat negatif interrogatif. Jadi bertanya tapi tidak. Nah, contohnya seperti, apakah Rambo tidak sehat hari ini? Nah, dia bertanya, tapi ada kata tidaknya. Ini namanya negatif interrogatif. Nah, ini Rambo itu sebagai subjek, kemudian sehat objek, kemudian hari ini keterangan waktu. Maka bahasa Inggrisnya, is Rambo not healthy today? Nah, seperti ini ya. Nah, apakahnya di sini tetap pakai is. Nah, ya, Rambo biasa sini, kemudian tidaknya di sini. Nah, tidaknya di sini. Ya. Is Rambo not healthy today? Terkadang notnya ini taruh di depan terkadang ya. Nah, ada juga ini notnya di sini. Nah, itu benar juga ya. Is not Rambo atau isn't Rambo gitu ya. Taruh di depan kata tidaknya. Nah, kalau taruh di depan maka bahasa Indonesianya adalah tidakkah Rambo sehat hari ini? Nah, gitu ya. Tidakkah Rambo sehat hari ini? Maka notnya taruh di depan gitu. Bisa juga seperti itu ya. Kemudian sehat ini turun ke sini, kemudian keterangan waktu today. Kalau jawabannya ya, yes.
he diambil dari rambu karena dia laki-laki, is diambil dari pertanyaan. Kalau tidak, no. Kemudian he diambil dari rambu, is diambil dari pertanyaan, not ini diambil dari tidaknya. Nah, ini not ini diambil dari sini. Nah, di sini bisa pakai not, bisa pakai isn't. Nah, boleh juga di sini pakai isn't. Terakhir yaitu yang past tense. Nah, apakah Rambo tidak sehat kemarin? Ya, ini Rambo sebagai subjek, kemudian sehat sebagai objek. Nah, ini sehatnya di sini nih, objeknya nih bisa lari ke sini nih. Ya, ini objeknya buat sehatnya. Kemudian keterangan waktunya, nah ini buat kemarin ini. Iya, bisa pindah dia, geser ya, bisa geser sedikit lah, nggak apa-apa lah ya. Oke. Kemudian ya atau tidak. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Was Rambo not healthy yesterday? Nah, ini seperti ini. Nah, ini apakahnya pakai was? Karena sudah lewat, sudah kemarin. Pakai was karena Rambonya satu, pakai was. Kemudian tidaknya, nah, pakai not. Kemudian sehat, healthy. Kemudian kemarin, yesterday. Ini predikat sebagai question, bertanya, kemudian Rambo sebagai pelaku, subjek, kemudian healthy sebagai objek, keterangan waktu yesterday. Kemudian kalau iya, maka yes. Kemudian he, yes he was, he diambil dari Rambo. Dia laki-laki. Kalau di sini subjek, di sini perempuan, maka di sini juga harus pakai perempuan, she gitu ya. Kalau di sini subjeknya ada dua orang, Rambo dan Rombi misalnya, nah, di sini juga pakainya they. Was ini diambil dari pertanyaan di depan. Tidak, no, ada koma, ini harus ada pakai koma di sini ya. Kemudian he diambil dari Rambo, kemudian was ini diambil dari pertanyaan di depan. Kalau di pertanyaan di depannya pakai is, ya di sini is. Kalau pakai were, di sini juga pakai were ya. Jadi di sini itu ngikutin pertanyaan depan. Kemudian not ini diambil dari kata tidak. Ya, diambil dari kata tidak. Oke, ini materi penjelasan tentang verb to be. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat dan bisa memahami tentang verb to be. Nah, kalau masih bingung bisa ditonton lagi, diulang-ulang lagi, kemudian bisa dipahami lagi. Oke, thank you. That's all for me. I hope you learn something from this video. Thank you. Bye-bye.